Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas kedua handphone yang harganya mirip, kesannya juga mirip guys. Ini handphone yang hebat menurut gue pribadi di tahun 2021 ini, mid-range phone yang entry level ya. Keduanya punya harga yang di 5 jutaan ya. Jadi ini pertarungan antara Samsung Galaxy M52 5G dengan Realme GT Master Edition. Nah jadi gue pengen head to head nih antara keduanya mana yang paling unggul ya. Gue akan coba kasih nilai ya supaya tujuannya nanti skornya lebih objektif dan lebih jelas. Supaya kalian nanti nggak begitu bingung untuk memilih antara handphone Samsung atau yang Realme guys. Nah yang pertama kita mau bahas bagian desain. Keduanya punya desain yang sangat kontras guys. Untuk Samsung, gue ngerasa ini desainnya masih sangat normal dan safe ya. Ini banyak kita lihat desain seperti ini ya, walaupun dia ngasih kesannya sedikit bergaris-garis ya. Untuk kali ini Realme desainnya lebih berani, lebih bold dan unik ya. Mungkin ini handphonenya khas ya. Jadi kalau kalian lihat handphone ini, oh ini tahu ini handphone Realme. Sedangkan kalau Samsung ini model begini banyak banget guys ya. Walaupun sebenarnya special editionnya ini kalian nggak tahu itu siapa ya. Ada tangan-tangan di sini yang menurut gua pribadi agak bingung gitu ya. Nggak semua orang kenal ya. Nah untuk displaynya, kamera bagian depan ya, Samsung masih paling menurut gua notch di tengah itu menurut gua desain yang paling bisa ditolerir ya dibandingkan desain yang sebelah ada di kiri ya. Karena kalau kita ngambil vlogging itu gue jujur lebih suka penampakan muka gue di kamera selfie-nya dari tengah gitu ya, lebih proporsional gitu ya. Kalau ketika bermain game, nah itu bisa di pinggir, jadi seolah-olah layarnya full gitu ya. Nah walaupun secara desain gue lebih suka desainnya Realme ya, yang bentuknya seperti koper dan unik ini, tapi ketika digenggam dan beratnya, Samsung A52 ini surprisingly tipis, ringan guys, dan lebih enak digenggam. Jadi gue lebih memilih Samsung dapat poin 4 dan Realme 3,7 guys. Keduanya punya display yang sama-sama Super AMOLED dan sudah punya high refresh rate 120Hz. Ini luar biasa ya, handphone zaman sekarang 5 juta sudah dapat spek yang seperti ini. Walaupun sebenarnya yang signifikan adalah display di Realme itu sedikit lebih kecil ya, 6,4 dibandingkan 6,7 di Samsung. Bermain game dan desain yang menonton film, Samsung ini layarnya lebih enak dipandang karena dia lebih luas, lebih lega gitu ya. Nah tapi soal layarnya, kalau kita bicara brightness ya, ini agak debatable guys. Realme layarnya lebih cerah dan lebih terang gitu ya. Tapi kalau bicara warna, memang Samsung terlihat lebih vivid sedikit gitu ya. Yang mengganggu, layar yang gue punya Samsung ini sedikit yellowish gitu guys. Jadi sudah gue atur sekalipun, gue masih menemukan layar Samsung ini sedikit lebih kuning dan agak sulit untuk setting di kondisi yang sama gitu ya brightnessnya. Jadi untuk dapetin pure putih nih gue nggak dapet. Gue nggak tahu ini karena unit gue khusus spesifik atau karena memang Samsung 52 menggunakan panel yang lebih murah dibandingkan Realme mungkin ya. Tapi untuk refresh rate-nya, jadi Realme ini dia 120Hz-nya adaptif dan nggak bisa kita paksa setting ke 120Hz fix. Nah dia itu 120Hz dan ketika dia buka Instagram dia akan balik ke 60Hz ketika standby. Ketika kita scrolling baru itu muncul 120Hz. Ketika kita buka YouTube, nah dia akan default idle ke 60Hz. Tergantung aplikasi yang kita buka, Realme baru merubah settingannya ke 120Hz gitu. Jadi dia lebih mengutamakan kehematan baterainya gitu supaya dia lebih long term gitu ya. Nah, kalau sedangkan Samsung ini dia selalu fix 120Hz. Makanya buat kalian yang sedang bermain game, Samsung tuh lebih konsisten untuk menampilkan 120Hz-nya gitu guys. Jadi ini sangat ketat di bagian display guys. Tapi overall, gue mau kasih Realme ini 4 dan Samsung 3,7 guys. Nah, lalu masuk bagian yang cukup menarik, kameranya. Keduanya seperti gue bilang itu punya kemiripan ya. Keduanya sama-sama mengandalkan 64 megapiksel dan mengandalkan triple kamera system. Gue sudah buat khusus perbandingan head to head keduanya, khusus bicara kamera ya. Kalian bisa lihat videonya di atas antara Realme melawan Samsung ini. Nah dari sini dan dari sosial media gue memang itu sangat cenderung ya. Untuk foto orang akan terkesan dan lebih suka pada hasilnya Realme. Kenapa? Karena Realme itu cenderung bikin kulit skin tone kita menjadi lebih soft dan lebih bright gitu ya. Juga untuk bicara warna, Samsung ini terlihat sedikit lebih natural atau sedikit lebih flat ya. Jadi mungkin secara kalau di sosial media orang nggak begitu tertarik melihat handphone Samsung ya. Tapi kalau kalian yang mencari warna yang akurat ya, warna yang real situation ya, jadi menurut kalian foto itu yang bagus adalah yang real gitu ya, Samsung itu lebih baik di sini guys dibanding Realme. Ini hal yang normal banget ya. Untuk autofocus, gue masih merasa Realme ini lebih cepat dibandingkan dengan Samsung ya guys ya. Dan kamera ultrawide-nya Samsung selalu lebih unggul karena mungkin karena resolusinya lebih besar ya. Samsung tuh punya warna yang lebih baik dan
detail yang lebih jelas. Dia punya 12 megapiksel ya, dibandingkan Realme yang cuma 8 megapiksel. Juga Samsung punya field of view yang lebih luas jangkauannya ya. Jadi kalau gua ini lebih suka kamera ultrawide Samsung ya. Nah, untuk kamera terakhir adalah kamera makro. Ini yang keduanya menurut gua nggak bisa diandelin, nggak cukup untuk diupload di sosial media ya. Jadi menurut gue ini sesuatu yang sangat lemah bagi keduanya. Nah, untuk kamera gue ngerasa Samsung 100% lebih unggul dibandingkan dengan Realme. Selain dia punya resolusi 4K yang lebih tinggi untuk kamera depan dan kamera belakang, Samsung menurut gue punya warna yang lebih real dan akurat. Sedangkan Realme ini punya keterbatasan pada kamera depannya. Jadi buat kalian yang senang video, Samsung itu lebih unggul. Tergantung spesifikasi atau selera kalian di mana. Tapi Realme punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh Samsung, yaitu mode live focus ya, atau mode bokeh gitu, yang kalau kalian pakai mode ini di video, kalian bisa dapetin background yang blur, sedangkan foto kalian tuh sedikit seperti mode sinematiknya Apple gitu, atau live fokusnya Samsung. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini jarang digunakan ya. Jadi overall untuk kamera dan video, gue lebih memilih Samsung, dapat nilai 4, dan Realme 3,5 guys. Untuk bagian performanya, keduanya punya performa yang nyaris identikal karena masih menggunakan hardware yang sama guys. Prosesor yang sama-sama menggunakan Snapdragon yang 778, dan mereka kini sudah support 5G ya guys. Dan kedua, mereka menggunakan GPU yang sama. Tapi kalau kita ingin percaya pada Antutu benchmark ya, Realme punya hasil yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan Samsung ya, 500 ribuan melawan 480 ribuan. Perbedaan tersebut yang gue coba itu tidak signifikan untuk kegiatan sehari-hari ya. Malahan kebalikannya, kalau gue untuk scroll-scroll, Samsung tuh terlihat lebih smooth dan lebih enak. Mungkin ini adalah pengaruh dari operating systemnya. Meski Realme mampu membuat prosesor ini lebih cepat dan lebih ngebut untuk bermain game, somehow Samsung ini bisa bikin handphone itu lebih smooth dan lebih enak digunakan ya. Ini sebenarnya predictable ya, dan typical gitu ya. Handphone seperti itu tuh memang didesain memang harus cepat gitu ya, khususnya melawan perusahaan-perusahaan besar macam Samsung gitu ya guys ya. Jadi gue sih nggak aneh ya, kegiatan sehari-hari, messaging itu gue lebih senang di Samsung. Optimalisasi dari sistem One UI-nya ini mas OS yang paling bagus untuk Android. Samsung 3,7, Realme 3,5. Pembahasan soal baterai. Seperti gue bilang tadi, Samsung punya One UI yang lebih bagus dibandingkan dengan OS-nya si Realme ya. Dan ini pengaruh kepada kegiatan kita sehari-hari. Gue merasa SoC yang digunakan Samsung ini lebih awet dibandingkan dengan SoC yang dipakai oleh Realme. Tentu sangat masuk akal karena Samsung punya baterai yang lebih besar 5000 mAh dibandingkan Realme yang 4300 mAh. Untuk sekelas M series 5000 itu sebenarnya kecil, karena biasanya tuh mereka punya yang 6000 gitu ya, bahkan ada 7000. M52 ini tidak seperti biasanya. Tapi hal yang paling signifikan yang tidak dimiliki Samsung adalah kemampuan charging yang sangat cepat pada Realme, 65 watt. 100% cukup dengan 30 menit dari nol. Ini teknologi yang kebiasaan nih perusahaan-perusahaan besar itu ketinggalan gitu ya. Jadi untuk baterai, walaupun Samsung lebih irit, gue lebih pilih Realme. Jadi 4,5 untuk Realme, Samsung dapat nilai 4. Oke, jadi setelah kita tadi breakdown satu persatu dari desain, display, sampai ke bagian performa baterainya, jadi berapa gue juga sempat lupa nilainya, jadi gue catat dulu sebentar. Jadi untuk bicara hasil dari overall tadi, gue dapat nilai yang menarik nih guys. Jadi ternyata Samsung dapat nilai 3,88, sedangkan Realme dapat nilai di 3,96. Walaupun sebenarnya hati gue lebih suka Samsung ya, tapi ternyata di sini Realme ini lebih tinggi sedikit, dan memang nilainya itu tipis. Karena memang bukti bahwa menurut gue ini keduanya tuh handphone yang sama-sama baik sebenarnya di rentang harga yang 5 jutaan. Keduanya mendeliver performa yang sangat baik ya. Jadi mungkin perbedaan keduanya adalah di masalah soal selera kamera nih guys. Jadi kalau kalian seneng yang kameranya real, kalian bisa pilih Samsung. Atau kalian yang seneng kameranya langsung ready to post in social media, ya kesan kayak ngasih filter dan bikin muka jadi soft gitu, mungkin itu Realme pilihan yang tepat ya guys ya. Dan semoga tadi video itu bisa ngebantu lu untuk menentukan pilihan ya ketika lu pengen beli ini. Lebih memilih Samsung Galaxy M52 5G atau Realme GT Master ini. Oh, satu sebenarnya gue lupa yang gue belum sampaikan di sini adalah untuk bagian 5G gue nggak bisa compare karena waktu itu gue coba 5G-nya Samsung, gue belum bisa coba. Nah, jadi begitu dulu ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi kalau ada hal-hal lain yang ingin ditanyain, lu bisa komen di video ini atau lu bisa langsung ke sosial media gue. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.